Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Mariza Firda dari Psikologi 2C dengan NIM 240701692. Jadi di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya tentang materi saya sebelumnya, yaitu tentang perkembangan dewasa awal dan masalah yang sering terjadi di masa dewasa awal. Nah, jadi masa dewasa awal itu merupakan periode transisi yang signifikan setelah masa remaja dan sebelum usia madya. Nah, individu di tahap ini itu akan mengalami perubahan dan perkembangan yang juga dapat menimbulkan masalah dan muncul tantangan gitu. Nah, masa dewasa awal itu diawali dari umur 20 tahun sampai 40 tahun. Nah, di studi kasus kali ini saya akan mengambil dari sebuah film berjudul Dua Garis Biru. Nah, film ini itu menceritakan tentang sepasang remaja SMA yang harus menerima kenyataan pahit tentang kehamilan di luar nikah. Nah, mereka itu kan masih berusia remaja, namun mereka tuh terpaksa harus memasuki masa dewasa awal dengan segala tantangannya. Di film ini ada dua tokoh utama. Yang pertama ada Dara sebagai ceweknya, yang kedua ada Dimas sebagai cowoknya. Nah, di film ini ada beberapa perubahan, perkembangan, dan masalah yang harus mereka hadapi. Yang pertama ada kematangan emosional yang dipaksa, di mana Dara dan Bima ini kan dipaksa untuk dewasa dalam mengambil keputusan, terus menghadapi tekanan sosial, keluarga, dan mereka harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Nah, ini tuh menyoroti tentang kebutuhan merawat dan menghadapi stres tinggi dan kecemasan tinggi yang luar biasa. Selanjutnya masalah finansial atau tanggung jawab finansial. Di usia mereka yang masih remaja, itu mereka harus memikirkan bagaimana cara menghidupi anak mereka yang berbenturan langsung dengan usia mereka yang belum mandiri dalam hal finansial. Selanjutnya ada hubungan keluarga dan tekanan sosial. Nah, di film ini itu secara gamblang menunjukkan bagaimana keluarga, sekolah, terus masyarakat menekan mereka, di mana ada kepentingan antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Selanjutnya ada pencarian otonomi dan identitas. Meskipun mereka itu dihadapkan dengan permasalahan yang sulit, namun mereka itu tetap mempertahankan otonomi mereka dengan mengambil keputusan untuk masa depan anak mereka. Yang terakhir ada coping dan dukungan sosial. Film ini juga menunjukkan bagaimana mereka dan keluarga itu mencoba berbagai strategi coping, termasuk mencari dukungan sosial dari teman-teman dan konselor sekolah. Nah, kesimpulan dari studi kasus kali ini yaitu kita tuh harus melewati tahapan-tahapan perkembangan secara berurutan. Di kasus tadi itu kan dari masa remaja langsung ke masa dewasa. Itu akan mempersulit individu itu dan mengalami ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan gitu. Jadi sekian studi kasus yang saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih.